Pada kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan bangkit dari kegagalan. Tentunya kita semua pernah mengalami kegagalan. Ketika kita masih kecil, mungkin kita mengalami kegagalan dalam bentuk jatuh dari sepeda ketika pertama kali belajar sepedaan. Ataupun kegagalan yang sering kali kita jumpai pada masa-masa SMA ini, yaitu bentuk remedi ketika hasil yang kita curahkan untuk belajar untuk sebuah ulangan tidak setimpal dengan nilainya. Kegagalan merupakan ketidaksesuaian sebuah target atau tujuan dengan hasil yang dilakukan untuk mencapaikan usaha tersebut. Seringkali kegagalan dianggap sebagai suatu yang negatif, karena kita semua pasti mendapatkan kesuksesan. Kita semua pasti ingin usaha-usaha kita untuk berhasil. Sehingga kegagalan merupakan sesuatu yang ingin kita hindari. Ketika kita berproses dengan mindset seperti ini, ketika kita menjumpai kegagalan, kita akan merasa putus asa atau sedih dan depresi. Nah, ini sangatlah mudah untuk kita terjebak dalam siklus frustasi, putus asa, dan lain-lainnya. Dan ketika kita berproses dengan mindset seperti ini, kita akan menghentikan kerja keras yang kita lakukan untuk mencapai proses tersebut, dan juga ditambah stigma negatif yang dimiliki masyarakat umum seputar kegagalan, karena orang yang gagal dianggap seorang pecundang atau tidak cakap dalam bidangnya. Sehingga banyak sekali imbas-imbas negatif, seperti orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena menjumpai kegagalan. Banyak sekali kasus-kasus instansi pada era yang modern ini, di mana ketika orang menjumpai kegagalan, seperti stres tugas kuliah, stres ujian masuk fakultas kedokteran, kegagalan dalam mengolah saham, tugas daring, tuntutan akademik, dan pilu-pilu nasabah, dan mereka memilih untuk menanggapi kegagalan tersebut dengan mengakhiri hidupnya. Bahkan, baru-baru ini diberitakan bahwa terdapat seorang siswa yang duduk di bangku sekolah dasar, di bangku SD, di Dairi, di mana ia menderita kegagalan dari stres tugas sekolah, sehingga ia memilih untuk bunuh diri dengan meminum racun. Ini merupakan berita yang sangat prihatin, yang sangat harus kita perhatikan, sehingga kegagalan ketika kita menanggapi kegagalan dengan cara yang salah, kegagalan dapat diibaratkan telur di ujung tanduk, karena satu salah langkah dapat benar-benar mencelakakan kita. Apakah teman-teman sekalian mengenal tokoh Thomas Alva Edison? Beliau merupakan penemu lampu, generator listrik, maupun film. Tidak dapat diragukan lagi bahwa Edison merupakan seorang jenius. Akan tetapi, ketika ia duduk di bangku SD, gurunya menganggapnya seorang yang tidak cakap, tidak pintar, maupun perlu bimbingan khusus. Karena Edison dianggap seorang yang tertinggal dalam pelajaran kelasnya. Menyikapi perkembangan ini, ibunya menarik Edison dari sekolah dan mengajarkannya dia sendiri. Melalui homeschool yang dilaksanakan oleh ibunya, Edison belajar seputar semua ilmu, yaitu sains dan banyak-banyak bidang lainnya. Sehingga ketika ia beranjak dewasa, ia dapat berinovasi dengan segala kecakapannya untuk membuat lampu generator listrik ini. Apakah kalian tahu dalam proses pembuatan bola lampu, Edison pernah mengalami 9.999 kegagalan. Bayangkan, bayangkan jika ia memilih untuk berhenti ketika ia menjumpai kegagalan ke-1.000, ke-3.000, maupun ke-5.000. Kita tidak akan memiliki bola lampu yang menyinari ruangan ini atau generator listrik yang kita gunakan untuk membuat listrik untuk dawai, maupun
film yang kita gunakan untuk foto. Nah, karena Edison tetap berusaha untuk menyikapi kegagalannya dengan positif, kita semua dapat melihat inovasi-inovasi ini di dunia. Tentunya ketika kita berusaha untuk bangkit dari kegagalan, bukanlah sesuatu yang gampang. Jatuh dalam kegagalan dapat diibaratkan jatuh ke dalam sebuah lubang. Perlu jerih payah dan usaha untuk keluar dari lubang tersebut. Dan prosesnya juga bukan sesuatu yang instan. Kita perlu perlahan-perlahan keluar dari lubang tersebut dengan usaha yang telah saya sebutkan tadi. Sehingga apa yang dapat disimpulkan dari proses menghadapi kegagalan adalah don't give up, but try again. Lalu dari cerita Edison tadi, kita dapat belajar bahwa kegagalan juga bisa menjadi sebuah guru atau mentor. Dari kegagalan kita dapat belajar banyak hal. Contohnya, mengapa saya gagal pada usaha yang tersebut? Lalu, bagaimana saya akan menghindari kegagalan tersebut dalam usaha kedepannya? Ini semua pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita menganggap kegagalan sebagai suatu mentor. Sebelum saya menutup pidato saya pada hari ini, saya ingin memaparkan quote dari David Ferty, yaitu bagaimana Anda menghadapi kegagalan akan menentukan bagaimana Anda meraih kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Ya, baiklah. Selin bisa meningkatkan ke gerak gestur ya, gestur, ekspresi muka. Juga kalau textbook itu kelihatan sayang, jadi usahakan lebih ke arah menyamankan diri. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan.